Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Riananda dengan NIM 23040300019 dari kelas MBS 5A. Nah, di video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Transportasi dan Logistik. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi-materi yang telah kita pelajari selama setengah semester ini yang terbagi dalam 4 topik. Kalau kita bicara tentang logistik, mungkin yang terbayang adalah kurir paket atau truk kontainer. Nah, tapi konsep logistik ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Yang pertama itu di era kuno, yang awalnya logistik adalah untuk urusan militer. Nah, istilah logistik berasal dari kata logistikas yang merujuk pada perwira militer di zaman Romawi atau Yunani yang tugasnya mengurus distribusi dan pasokan untuk tentara di medan perang. Bayangkan betapa rumitnya logistik untuk membangun piramida di Mesir atau memindahkan ribuan tentara. Saat itu transportasinya masih menggunakan tenaga hewan, kayak kuda, kapal dayung, atau jalan kaki. Nah, kemudian era revolusi industri. Nah, lompatan besar terjadi saat ditemukannya mesin uap. Tiba-tiba kita punya kereta api dan kapal uap. Nah, logistik berevolusi dari sekedar urusan militer menjadi urusan perdagangan. Tujuannya adalah memindahkan bahan baku seperti kapas ke pabrik dan mengirimkan barang jadi seperti baju ke pasar. Nah, kemudian era modern dan digital. Sekarang itu kita ada di era digital dengan adanya komputer, internet, dan sekarang itu AI atau artificial intelligence. Logistik berubah total, bukan lagi hanya soal memindahkan barang, tapi soal memindahkan barang dengan cara yang paling cepat, paling efisien, dan bisa dilacak secara real time. Evolusi inilah yang membawa kita ke materi yang pertama, yaitu manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok atau supply chain management atau disingkat SCM adalah perjalanan sebuah produk dari awal mula hingga sampai ke tangan kita. Nah, dalam SCM ini ada 3 pemain utama. Yang pertama itu ada supplier atau pemasok. Nah, ini adalah pihak yang menyediakan bahan mentah, contohnya petani kapas atau pabrik kain. Nah, yang kedua ada distributor atau penyalur. Nah, ini adalah perantaranya. Mereka membeli barang jadi dalam jumlah besar dari pabrik, lalu menyalurkannya ke toko-toko atau pengecer. Yang ketiga ada konsumen atau kita. Nah, kita adalah tujuan akhirnya. Kitalah yang membeli dan menggunakan produk itu. Nah, inti dari supply chain management ini adalah bagaimana ketiga pihak ini terhubung dan bekerja sama. Kalau salah satunya macet, misalnya supply kainnya itu telat, seluruh proses bisa terganggu. Nah, di era sekarang, supply chain management juga sudah menjadi digital supply chain. Nah, artinya semua proses tadi dikelola pakai teknologi untuk membuatnya lebih cepat, transparan, dan mengurangi human error. Contohnya proses lelang bahan baku secara online atau procurement atau penggunaan robot di gudang. Kemudian materi yang kedua tentang logistik digital dan teknologi 4.0. Di sini saya akan membahas lebih dalam soal otak di balik logistik digital tadi. Bagaimana caranya supply chain management bisa jadi smart. Jawabannya ada pada 3 poin utama. Yang pertama itu IoT atau Internet of Things. Nah, ini adalah teknologinya. Bayangkan sensor-sensor kecil yang dipasang di truk, kontainer, atau bahkan di dalam paket. Nah, sensor ini terus-menerus mengirim data seperti lokasi, suhu, atau getaran. Nah, yang kedua ada big data. Nah, ini adalah datanya. Semua data yang dikirim oleh sensor IoT tadi jumlahnya itu sangat besar. Nah, big data adalah proses mengumpulkan dan menyimpan semua data itu. Yang ketiga ada AI atau artificial intelligence. Ini adalah otaknya. AI menganalisis big data tadi untuk mengambil keputusan cerdas. Nah, apa keputusan cerdas yang dibuat oleh AI ini? Nah, yang pertama adalah optimasi rute. Nah, AI ini bisa menghitung dan menentukan
rute tercepat bagi kurir dengan mempertimbangkan macet, cuaca, dan volume barang. Yang kedua, smart warehouse. Nah, gudang modern itu tidak lagi manual. Nah, mereka menggunakan robot dan sistem yang disebut sebagai WMS untuk menyortir dan mengemas barang. Nah, ini jauh lebih akurat dan cepat. Yang ketiga, real time tracking. Nah, ini yang paling sering kita pakai. Nah, berkat GPS dan IoT, kita bisa melacak paket kita sudah sampai mana. Nah, AI lah yang memberi kita ETA atau perkiraan waktu kedatangan atau yang biasa kita sebut sebagai estimasi paket. Materi yang ketiga adalah tentang transportasi perkotaan dan smart mobility. Nah, setelah membahas logistik barang, materi kita beralih fokus ke transportasi orang, nah khususnya di daerah perkotaan. Nah, masalah utama di transportasi kota besar adalah kemacetan. Penyebabnya karena terlalu banyak kendaraan pribadi, sementara kapasitas jalannya itu terbatas. Transportasi publik yang ada kadang belum nyaman atau belum memadai. Nah, dampaknya bukan cuma bikin stres, macet juga menyebabkan polusi udara dan kerugian ekonomi. Contohnya itu boros bensin dan boros waktu. Nah, solusi modern untuk ini adalah smart mobility yang merupakan bagian penting dari konsep smart city. Nah, smart mobility ini menggunakan teknologi yang mirip dengan logistik digital untuk mengelola pergerakan orang. Contohnya lampu merah pintar, nah intelligence traffic light system yang bisa mengatur durasi lampu hijau atau merah berdasarkan data kepadatan lalu lintas. Kemudian ada aplikasi navigasi seperti Google Maps yang memberikan kita rute secara real time. Yang ketiga, ada transportasi publik canggih, di mana pembayarannya itu cashless, pembelian tiket digital, dan informasi jadwal bus atau kereta yang akurat dan real time. Kemudian ada MaaS atau Mobility as a Service. Nah, ini adalah konsep di mana satu aplikasi bisa mengintegrasikan semua kebutuhan perjalanan kita, mulai dari pesan ojek, bayar kereta, sampai lanjut naik angkot. Nah, semua ini bisa dalam satu platform. Kemudian materi yang keempat itu logistik e-commerce dan last mile delivery. Nah, materi ini akan membawa kita kembali ke dunia e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Nah, di sini akan membahas tantangan terbesarnya. Kemudian pertumbuhan e-commerce itu sangat pesat, tapi kesuksesan e-commerce juga itu sangat bergantung sama satu hal yang disebut sebagai last mile delivery. Nah, apa itu last mile delivery? Nah, ini adalah tahap terakhir dan terpendek dalam proses pengiriman, yaitu perjalanan paket dari pusat distribusi atau gudang sortir terdekat ke alamatnya pelanggan. Nah, karena kenapa ini menjadi tantangan? Karena tahapan inilah yang paling mahal dan yang paling rumit. Nah, kenapa dikatakan? Karena macet di perkotaan. Nah, alamat pelanggan itu biasa tidak jelas atau sulit ditemukan. Kemudian ekspektasi kita sebagai konsumen yang makin tinggi. Kita ingin pengirimannya itu cepat, bahkan kalau bisa itu someday delivery. Kemudian untuk mengatasi ini banyak inovasi yang muncul. Inovasi yang pertama itu optimasi rute. Nah, seperti yang dibahas tadi bahwa AI itu dipakai untuk menentukan rute kurir yang paling efisien. Dan kemudian ada inovasi titik pengambilan. Nah, ini tuh penting. Nah, daripada itu kurir mengantar satu persatu ke rumah yang dimana itu memakan waktu, paket itu akan dikirim secara massal ke satu titik. Contohnya dengan adanya smart locker atau locker pintar atau pick up point. Nah, di minimarket atau agen kayak Indomaret atau Alfamart. Nah, nanti itu kita sebagai pelanggan tinggal mengambil paket di lokasi itu. Nah, ini jauh lebih hemat biaya dan lebih efisien. Kemudian teknologi yang ketiga adalah teknologi masa depan dengan penggunaan drone atau robot pengantar otonom yang juga sedang dikembangkan. Nah, pada akhirnya pengalaman last mile inilah yang menentukan apakah kita akan puas dan loyal terhadap suatu platform e-commerce atau tidak. Jadi kesimpulannya dari 4 materi ini kita bisa melihat benang merahnya.
Transportasi dan logistik telah berevolusi dari sekedar memindahkan barang dan orang menjadi sebuah sistem digital cerdas terintegrasi dan real time, mulai dari manajemen rantai pasok global, penggunaan teknologi AI dan IoT, penerapannya untuk transportasi perkotaan, hingga mengatasi tantangan di tahap akhir pengiriman e-commerce. Semua teknologi ini bertujuan untuk satu hal, yaitu efisiensi, baik itu efisiensi waktu, biaya, maupun energi. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.